Halo sahabat sehat Panti Rapih, saya dengan Jody Wisnu. Selamat datang di podcast Panti Rapih dan selamat jumpa. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah ahli gizi di Rumah Sakit Panti Rapih dan hari ini kita akan membahas tentang layanan gizi di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Kita sambut Mbak Gregoria Siska. Apa kabar? Baik, dokter. Oke, selamat datang di podcast kami. Mbak Siska minta tolong perkenalan dulu kepada sahabat sehat Panti Rapih. Selamat pagi sahabat sehat Panti Rapih. Perkenalkan, saya Gregoria Siska Widiawati, ahli gizi Rumah Sakit Panti Rapih. Saya di Panti Rapih sejak tahun 2014, jadi kurang lebih mungkin sudah 7 tahun ya. Untuk saat ini saya bertanggung jawab di Bangsal Karolus 4. Jadi itu bangsal untuk ibu melahirkan juga. Kemudian saya juga bertanggung jawab di klinik anak Yasinta, klinik anak terpadu, di mana kita concern terhadap pemberian makanan pendamping ASI pada anak sampai dengan pengenalan menu keluarga. Jadi saya di sini kurang lebih mungkin 7 tahun ya terjadi. Oke. Dan itu berkarya di beberapa tempat Mbak Siska ya? Jadi di awal di misalnya tadi bagian untuk ibu dan anak, kemudian ke keseluruhan, tapi sebetulnya sahabat sehat Panti Rapih kita nih akan membreakdown atau akan mengeksplorasi dari Mbak Siska ini tentang pelayanan yang memang tidak hanya ibu dan anak, tapi pelayanan keseluruhan. Meskipun nanti ternyata Mbak Siska juga banyak sekali punya tips and trick, terutama untuk new moms ya, untuk ibu-ibu yang baru punya anak ini, gimana caranya nanti kita bisa memenuhi gizi seimbang untuk anak-anak, juga tips and trick. Tapi sebelumnya, sahabat sehat Panti Rapih, jangan lupa subscribe channel YouTube dan follow akun Instagram Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta untuk banyak mendapatkan informasi dan berita terbaru seputar layanan kesehatan dari Rumah Sakit Panti Rapih. Mbak Siska, sebelumnya saya ucapkan sekali lagi selamat datang di studio podcast Gedung Karolus Rumah Sakit Panti Rapih, karena ini studio yang baru dan ini adalah brand new. Mbak Siska kita pertama undang di sini, baru pertama kali studio kita pakai. Nah, Mbak Siska, ada beberapa pertanyaan yang saya dapatkan di sini. Ini pertanyaan dari lapangan, dari teman-teman. Kita juga tanyakan ke rekan-rekan pasien-pasien juga. Apa yang mau kita tanyakan untuk ahli gizi Rumah Sakit Panti Rapih dan sudah dapat di sini. Yang pertama Mbak Siska, bagaimana arti gizi seimbang menurut Mbak Siska? Oke, baik. Terima kasih Dr. Jody, saya sudah diundang sini. Jadi suatu kebanggaan juga ya bisa ada di sini dan bisa memberikan mungkin sedikit pemahaman sebenarnya seperti apa sih gizi itu gitu. Jadi baik, langsung saja. Gizi seimbang sendiri itu sebenarnya mungkin pemenuhan kebutuhan gizi yang sudah disesuaikan dengan jenisnya, kemudian dengan jumlahnya, sudah disesuaikan dengan kebutuhan harian, seperti itu. Nah, dan diimbangi juga dengan 4 pilar. Jadi kalau gizi seimbang ada 4 pilar. Jadi terutama untuk keanekaragaman pangan, kemudian aktivitas fisik, pola hidup bersih dan sehat, dan yang terpenting itu pemantauan berat badan. Jadi harapannya itu berat badan itu normal. Apabila belum normal, diharapkan berat badan bisa sampai dengan normal. Seperti itu mungkin kurang lebih pemahaman tentang gizi seimbang ya. Dan fokusnya kita sebenarnya adalah memberikan pemahaman sebenarnya diet yang sehat atau kemudian gizi seimbang sendiri itu sebenarnya kalau diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan sehari itu seperti apa sih. Jadi kadang mungkin salah pemahaman dan salah kaprah ketika mau melakukan diet atau pengaturan pola makan, biasanya terjadinya malah ketidakseimbangan kalori mungkin di situ. Jadi biasanya ada salah satu yang defisit. Nah, harapannya adalah di mana ketika melakukan diet atau pengaturan pola makan itu bisa seimbang semua. Pemenuhan untuk energinya, kemudian protein, lemak, karbohidrat, sumber sayur dan buah itu bisa balance semuanya. Nah, pemenuhannya seperti apa nanti bisa kita lihat tergantung dari mungkin riwayat sakitnya, faktor usia mempengaruhi juga. Nah, kalau misalkan di usia-usia tertentu mungkin sudah resiko penyakit degeneratif, itu kita concern di situ, kita fokus di situ, kita lihat mungkin dilihat dari berat badannya, kemudian tinggi badannya, riwayat sakitnya seperti apa, nanti kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalorinya. Kalau ternyata ada riwayat sakit, riwayat penyakit degeneratif, nanti kita sesuaikan dietnya. Nah, jadi perbedaannya mungkin ketika
diet itu dipantau oleh gizi dengan diet yang tidak dipantau oleh gizi, di situ akan ada perbedaannya. Ketika diet itu dipantau oleh gizi, pasti sudah jelas ya, pemenuhan kebutuhan nutrisinya sudah benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan pasien, dengan riwayat sakitnya juga. Jadi ketika menjalankan diet, tentunya tujuannya pun akan tercapai. Tujuan utamanya kan adalah sehat dulu. Nah, misalkan ternyata pengen menurunkan berat badan, berarti kita akan fokusnya ke diet rendah kalori. Diet rendah kalori yang dimaksud seperti apa? Kebanyakan juga pemahamannya diet rendah kalori menghilangkan salah satu unsur yang penting sebenarnya. Nah, itu juga tidak tepat menurut saya pribadi. Jadi seperti apa diet yang tepat, nanti bisa disebutkan itu dietnya adalah diet rendah kalori, gizi seimbang. Jadi tetap gizi seimbang ini akan selalu melekat di setiap diet pasien, seperti itu. Mungkin seperti itu ya, Dokter Jody. Gizi seimbang itu berarti sebetulnya satu pasien dengan pasien yang lain akan berbeda ya? Berbeda, betul. Berbedanya. Betul. Oke, dan itu nanti bisa ada pemantauan, terus kemudian juga bukan hanya masalah usia, bukan hanya masalah berat badan dan tinggi badan dan yang lain-lain, tapi juga masalah aktivitas dia juga ya? Iya, benar sekali. Karena untuk kita yang misalnya katakanlah kita di rumah sakit Panterapi, rumah sakitnya besar, benar. Jadi kita harus berjalan ke sana dengan kemari akan sangat berbeda kalau misalnya kita kerja di kantor misalnya ya, hanya duduk kemudian berkutat di depan laptop dan yang lain-lain. Oke. Jadi harapannya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Siska, sahabat sehat Panterapi, bahwa gizi seimbang itu secara keseluruhan sesuatu yang holistik. Jadi bukan hanya apa yang boleh dan tidak bolehnya, tapi bagaimana itu bisa kita atur sedemikian rupa, menyesuaikan berapa kebutuhan kalori harian, menyesuaikan berapa istilahnya aktivitas dan yang lain-lain dari sahabat sehat Panterapi nanti akan dihitung, ada angkanya dihitung, kemudian disesuaikan ini loh yang diperuntukkan untuk sahabat sehat Panterapi. Plus beda usia juga beda gizi yang dibutuhkan ya. Ditambah beda aktivitas juga sangat beda. Jangan sampai nanti gizi yang satu kita gunakan untuk yang lain karena katanya dietnya ini bagus kemudian dan akhirnya nanti mereka jadi lemes. Jadi nggak maksimal juga. Oke, menarik sekali. Nah, Mbak Siska ini tadi sempat menyampaikan tentang gizi seimbang. Berarti nomor satu sehat, badan bagus itu bonus gitu ya? Oke, nomor satu sehat ya. Nah, tapi pertanyaan yang berikutnya ini kalau sudah menyampaikan tadi dari Mbak Siska, apa saja tuh kegiatan pelayanan gizi di Rumah Sakit Panterapi? Oke, baik. Kegiatan pelayanan gizi di Rumah Sakit Panterapi itu sebenarnya cukup banyak. Menurut saya sih dari bidang keilmuan gizi, maksudnya di gizi institusi, gizi rumah sakit termasuk yang benar-benar complicated. Jadi ada yang namanya asuhan gizi rawat inap. Asuhan gizi rawat inap kita melakukan screening kepada pasien yang opnam, kemudian kita lakukan pengkajian gizi. Pada saat melakukan pengkajian gizi nanti kita bisa lihat riwayat penyakitnya, asupan makannya seperti apa. Kemudian nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien saat itu pada saat mereka opnam. Di situ nanti kita lakukan konseling gizi, kita berikan edukasi pemahaman tentang diet yang sesuai dengan sakitnya pasien saat itu. Nah, kalau yang dirawat inap seperti itu. Dan nanti kita pun juga berkolaborasi dengan bidang keilmuan lain. Misalnya dengan dokter penanggung jawab pasien, kita juga berkolaborasi, kemudian dengan perawat juga, dengan farmasi, dengan fisioterapi juga. Jadi kita berkolaborasi di situ. Kemudian kalau asuhan gizi rawat jalan itu biasanya kita pelayanannya di poli. Kita untuk poli gizi dewasa itu ada di lantai 5 di Gedung Boromius lantai 5 di ruang 509. Kemudian kalau di poli gizi yang untuk anak ada di lantai 3 di ruang 317. Kemudian juga pasien yang hemodialisa juga kita kunjungi di situ. Nah, jadi tetap mendapatkan atau terpapar konseling gizi gitu. Kemudian klinik terpadu. Nah, klinik terpadu itu kita ada 3 klinik terpadu. Klinik anak, klinik Yasinta. Jadi kalau mau yang benar-benar komplit, benar-benar satu pintu ya, mungkin istilahnya seperti itu dimulai dari pada saat hamil, menyusui, sampai dengan nanti persiapan makanan pendamping ASI untuk anak, sampai anak mulai pengenalan makan keluarga, bisa di situ jadi satu. Jadi nanti akan ketemu kita sesuai dengan interval usianya, mulai dari gizi untuk ibu menyusui, kemudian
makanan pendamping ASI-nya, kemudian pengenalan menu keluarga, tetap berpatokan pada gizi seimbang. Nah, kemudian kalau untuk klinik Katarina atau anti obesitas dan kesehatan holistik itu juga kita berkolaborasi di situ dengan bidang keilmuan lain, terutama yang misalnya pengen menurunkan berat badan. Nah, kita mengadopsi dari diet Mediterania juga kalau untuk gizinya. Jadi diet Mediterania yang mungkin sekarang juga udah banyak yang paham dan mulai pada senang ya menjalankan diet Mediterania, karena kalau diet Mediterania sendiri kan memang untuk konsumsi daging merahnya tuh sangat rendah, lebih banyak konsumsi kacang-kacangan, kemudian banyak menggunakan olahannya dengan olive oil atau minyak zaitun, penggunaan sayur dan buah lebih banyak di sini. Dan kita ada, jadi di Panti Rapih kita juga melayani catering untuk diet Mediterania gitu. Dan kita berbasis bahan pangan lokal. Jadi untuk karbohidratnya kebanyakan kan pada memusuhi nasi ya biasanya kalau mau menurunkan dia berat badan. Jadi kita fokusnya ada ubi, ada jagung gitu. Nah itu kita juga melayani itu. Kemudian klinik Golden Care. Klinik Golden Care itu klinik lansia. Kita juga berkolaborasi dengan bidang keilmuan lain. Ini biasanya kalau lansia permasalahannya adalah gigi geliginya yang tidak lengkap. Nah itu juga kita sesuaikan dengan kebutuhannya pasien. Kita berikan beberapa menu pilihan yang kira-kira memudahkan untuk mengkonsumsi makanan tertentu. Seperti itu. Kemudian penyelenggaraan makan. Penyelenggaraan makan itu biasanya fokusnya memang di instalasi pelayanan gizi. Itu kita sasarannya ke masyarakat umum juga, ke pasien rawat jalan, pasien rawat inap. Jadi kita juga ada aplikasi. Jadi kalau untuk masyarakat umum misalnya pengen mencoba menu makanan sehat dari catering dan Panti Rapih, tidak perlu berlangganan, tapi dengan akses lewat aplikasi GoFood bisa mencoba dari situ. Jadi bentuk pelayanan gizi itu sangat beragam sekali. Kemudian untuk pasien dan keluarga pasien pun juga kita melayani di situ. Nah, bentuknya seperti apa? Jadi kalau untuk pasien kita berikan beberapa menu pilihan dok. Beberapa menu pilihan, jadi mungkin kadang ada beberapa pasien yang tidak mau menu standar di rumah sakit, mungkin terkesan kayaknya kok rasanya plain sekali ya. Kita memberikan beberapa menu pilihan dengan tetap diperhitungkan nilai gizinya. Nah kemudian kalau untuk penunggu pasien atau keluarga pasien tidak perlu repot untuk keluar dari rumah sakit karena aksesnya juga semakin terbatas ya sekarang. Kita berikan penawaran menu-menu pilihan untuk penunggu atau keluarga pasien juga. Jadi seperti itu. Kemudian, nah kewirausahaan gizi. Kewirausahaan gizi ini yang lagi kami benar-benar lakukan terus berkelanjutan dan semoga ini memberikan nilai positif untuk instalasi gizi khususnya dan rumah sakit Panti Rapih pada umumnya ya. Dan kemudian ada juga namanya penelitian dan pengembangan gizi. Nah jadi itu kegiatan di gizi di rumah sakit seperti itu udah terjadi di instalasi pelayanan gizi ya. Benar. Jadi bisa untuk yang pasien rawat jalan, pasien rawat inap ya, yang konsultasi dan yang lain-lain juga. Benar. Tadi bisa dipesan lewat online ya. Benar. Jadi bisa dipesan lewat online. Jadi kalau sahabat sehat Panti Rapih mau memesan catering diet, kita bilang apa nih? Catering gizi, catering diet. Catering diet. Oke, bisa juga follow akun Instagramnya ya, catering Rumah Sakit Panti Rapih ya. Kita bisa melihat juga secara garis besar nanti layanan. Jadi bukan hanya foto, bukan hanya makanan yang sehat, tapi juga sebenarnya makanan itu didesain sedemikian rupa Instagramable juga gitu. Jadi kalau mau sebelum makan di foto dulu, ini catering gizi di Rumah Sakit Panti Rapih, catering diet ini juga sesuatu yang menarik karena kita juga cukup langganan nih. Dan juga ada beberapa ya kayak yang kecil kayak misalnya khusus hari apa itu nanti ada menu sendiri seperti apa sih namanya? Roti tawar. Iya. Ya, Hari Rabu ada roti tawar, ada kemudian kemudian hari apa nanti ada lagi smoothies. Biasanya kayak sumsum, sumsumnya sumsum ayu. Jadi mungkin kalau biasanya jadi kayak langganannya saya langganan bubur sumsum, tapi saya nggak tahu kalau hari Sabtu ada sumsum yang lain. Jadi memang itu kita bentuk hampers gitu. Jadi memang biasanya kalau weekend mungkin mau mengirimkan buat kerabat atau keluarga atau buat
keluarga yang lagi opnam gitu kan, nggak bisa, sekarang kan jam besuknya udah nggak ada nih. Betul, Mungkin betul. mau dikirimkan makanan yang sehat dan aman, boleh. Jadi hamper sumsum ayu, sebenarnya sumsum, tapi beber yang packagingnya itu dibuat sedemikian rupa supaya terlihat menarik. Oke, baik, Gitu. baik. Karena Sabtu saya biasanya jarang ke rumah sakit Oh, Panti Rapih, gitu. jadi saya nggak tahu kalau ternyata sumsum ada yang menarik selain dari sumsum yang Ada. biasa saya pesan. Iya. Gitu, oke. Namanya sumsum ayu. ada Sumsum ayu, ayunya. oke. Saya akan ingat itu sumsum ayu, Oke. besok Sabtu saya pesan. Nah, Oke. ini tadi Mbak Siska sempat bilang juga untuk apa namanya mereka yang apa namanya diet dan yang lain kan akan diatur ya. Kemudian pola makannya juga akan sebetulnya nanti akan diatur juga. Iya. Tadi dengan harapannya adalah mereka juga bisa pesan langsung ya ke rumah sakit Panti Bisa, Rapih, bisa. atau juga nanti untuk yang apa istilahnya entrepreneur atau kewirausahaan ya, entrepreneurship atau kewirausahaan di bagian gizi ini juga harapannya kita juga bisa kembangkan ya. Dan semuanya itu diharap sesuai dengan standar prosedural ilmiah ya, sesuai dengan beberapa publikasi jurnal ilmiah yang diterapkan juga di bagian gizi. Karena ada beberapa tipnya memang yang untuk istilahnya untuk publikasi, untuk pelaporan, untuk penelitian dan yang lain-lain. Betul. Jadi kita bukan hanya berdasarkan atas pengalaman tapi atas Iya. bukti ilmiah yang memang Benar. sudah ada gitu. Benar. Nah, Mbak Siska, ini Iya. menarik karena kalau kita ngomong tadi gizi kan lebih banyak gizi untuk dewasa ya, Iya. untuk yang mau penurunan berat badan dan Iya, yang lain. betul. Nanti mungkin kita akan bahas tentang peningkatan berat badan itu nanti ya, itu nanti. Tapi Oke. kalau untuk anak-anak nih, ini anak-anak seringkali ya teorinya banyak ya. Sebagai orang tua ya, teorinya banyak, ini harus ini bagus buat anak-anak, bagus buat anak-anak. Tapi Betul. pertanyaannya adalah, apakah Rumah Sakit Panti Rapih juga mengadakan pelatihan variasi menu makanan supaya sesuai dengan selera anak-anak? Nah, silakan. Ya, oke. Mungkin gini ya dok, kalau pelatihan yang benar-benar itu disebut pelatihan, kita memang belum. Oke. Tapi sejauh ini biasanya yang kami lakukan adalah internal dengan teman-teman, beberapa teman yang memang punya skill dan keahlian khusus. Biasanya kita saling sharing, mencari literasi yang memang lagi berkembang saat ini seperti apa tentang pemberian makan pada bayi dan anak. Nah, nanti itu yang kita kembangkan, ahli gizi dan tim dari instalasi itu yang kita kembangkan. Sama kita lihat juga tren pasien kita, anak itu seperti apa sih, baik yang rawat inap ataupun rawat jalan gitu. Karena terus terang aja, memang pemberian makan pada bayi dan anak itu tidak mudah, kemudian teorinya memang harus yang beragam, dan itu agak susah memang diterapkan untuk anak-anak. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin kita fasilitasinya ya beraneka ragam, mulai dari kita memberikan konsul gizi di rawat jalan untuk orang tua yang memang membutuhkan informasi terbaru bagaimana sih sebenarnya pemberian makan untuk anak yang tepat itu seperti apa, komposisi gizinya, kemudian bentuk makanannya, termasuk pengolahan makanannya seperti apa, itu masih kami bantu, kami fasilitasi di rawat jalan. Kemudian nanti kalau setelah itu ternyata mereka biasanya sih mau mencoba catering, nah nanti juga bisa untuk catering anak pun kami menyediakan gitu. Jadi mulai dari MPASI yang bubur saring itu kami sediakan juga gitu, bubur saring sesuai dengan tingkat usianya. Gitu. Jadi nanti kalau udah yang usia di atas 1 tahun kan, kalau teorinya sudah harus kenal menu keluarga. Ternyata mungkin kendalanya menyiapkannya, mungkin waktunya untuk orang tua mungkin tidak ada, atau mungkin karena saking bingungnya harus memprepare itu, udah memprepare sedemikian rupa anaknya tidak mau makan. Biasanya nanti dialihkannya di cateringkan seperti itu. Nah, selain itu juga yang terbaru juga dok, kita kerjasama dengan dokter anak juga di Rumah Sakit Panti Rapih, karena pemberian makan pada bayi dan anak itu hal yang tidak mudah. Jadi solusinya udah nggak bentuk makanan nih, solusinya udah bentuknya seperti susu. Susunya bentuk susu, dan itu rekomendasi WHO juga. Itu kita juga siapkan di instalasi gizi. Jadi misalnya udah lewat makanan udah nggak berhasil, dia bentuknya susu. Cuman memang itu kita modifikasi, namanya formula. Nah itu nanti yang kita berikan untuk anak itu. Nanti kita terpantau, kita monitoring, kita evaluasi perkembangannya seperti apa. Jadi kelebihannya ketika catering di Rumah Sakit Panti Rapih, tetap kita konsul gizi, kita monitoring, kita evaluasi.
dalam jangka waktu selama catering seperti itu. Jadi tetap terpantau. Gitu. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi istilahnya orang tua atau para ibu atau misalnya new moms dan yang lain-lain, mereka juga bisa belajar untuk bagaimana yang kira-kira sesuai untuk anaknya seperti apa ya. Benar. Dan bisa belajar untuk mempelajari, istilahnya bisa mempelajari berbagai kesulitan yang terjadi di lapangan. Karena satu keluarga dengan keluarga yang lain mungkin berbeda. Ada anak-anak yang memang mau termotivasi melihat yang di TV, oh maunya susunya yang warna merah muda ya, kayak stroberi gitu kan. Terus gimana cara kita bisa membuat supaya itu tapi dengan kandungan gizi yang sesuai gitu kan, bisa disesuaikan. Ada anaknya maunya susunya rasa jeruk misalnya, ya otomatis nanti kita dengan bagian catering diet rumah sakit Panti Rapih kita bisa mengikuti ya yang sesuai dengan itu. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya orang tuanya, yang penting orang tuanya yang makan, nanti anaknya nggak suka. Terus nanti biasanya kasusnya mereka datang ke dokter bilang anak saya nggak mau makan. Iya benar. Padahal mungkin olahannya yang sebetulnya betul. bisa kita atur sedemikian rupa ya, intinya anak itu mau. Jadi ada seninya memang sih. Ada seninya. Karena seringkali beberapa kasusnya adalah mungkin papa mamanya juga relatif sibuk ya, harus bekerja, sehingga nanti anaknya dipasrahkan kepada mungkin ada domestic helper di rumah. Tapi kadang-kadang nggak melihat bahwa ternyata anaknya nggak mau makan, terus kemudian kan bisa kita cari solusinya bersama. Jadi untuk sahabat sehat Panti Rapih, tadi sudah dapat informasi dari Mbak Siska. Semoga nanti pembicaraan ke belakang ini akan lebih mengerucut nih, terutama untuk gizi seimbang, terutama pada keluarga ya. Mbak Siska, ada pertanyaan. Bila keluarga saya dirawat, apakah kami bisa memesan makanan khusus sesuai dengan selera? Ini untuk yang keluarga nih, untuk keluarga yang pasien yang sedang dirawat. Silakan. Sedang dirawat ya. Oke, mungkin kalau selera itu kan sepertinya sifatnya juga relatif ya dok. Karena setiap orang ini punya selera yang berbeda-beda. Cuman kami tetap berusaha untuk memfasilitasi, memberikan menu pilihan yang pastinya itu sudah disesuaikan dengan nilai gizinya, kemudian dengan berbagai pertimbangan, termasuk misalkan pasiennya dengan riwayat diabetes, tapi tidak mau nih menu standar, maunya sih menunya yang agak berbeda lah gitu, yang tidak terlihat banget ini diet gitu. Nah itu kita juga fasilitasi dengan menu pilihan. Jadi kalau menurut saya sih menu pilihan yang sudah kami siapkan ini sudah bisa mewakili mungkin dari segi usia, kemudian riwayat penyakit. Nah itu mungkin sudah bisa mewakili dari situ. Jadi kalau selera mungkin cenderung relatif ya, tapi dengan menu pilihan itu trennya memang banyak sih pasien dan keluarga pasien yang lebih memilih menu pilihan begitu. Jadi ada beberapa pilihan, bukan misalnya kan biasanya kan memang kalau pasien yang katakanlah yang demam, biasanya demam itu kan memang kecenderungan untuk mengunyah agak sedikit malas ya, baik kita kasih bubur misalnya, terus kemudian bisa dipilih menu makanan yang lain kan. Dan memang sebetulnya kalau tadi Mbak Siska sempat sampaikan di bagian awal, kalau seumpama pasien itu ada beberapa merasa bahwa makanan di rumah sakit kan rasanya beda ya dengan di luar. Tapi masalahnya nilai gizinya juga diperhitungkan, bukan masalah nilai gizi untuk kalori, tenaga dan yang lain ya, tapi kadar misalnya pasien ini ada permasalahan di bagian gula nih, otomatis kan kita akan menyesuaikan. Dan ya sebagai seorang dokter saya harus bilang, sahabat sehat Panti Rapih yang masuk ke rumah sakit Panti Rapih nggak bisa bohong, jangan bohong, karena tim dari gizi kita sistem elektronik medical record ya, rekam medisnya elektronik, kita semua bisa melihat ini ternyata pasiennya kecenderungan gulanya sekian, ureum kreatinnya sekian, livernya dan bla 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 dan sebagainya. Terbaca semua. Jadi menu gizi yang kita siapkan itu memang menu gizi yang sesuai dengan itu. Ya beda dengan kalau seandainya di luar menu gizi untuk orang yang normal terus kita makan mungkin rasanya akan beda. Tapi itu custom ya. Betul. Yang memang disiapkan untuk sahabat sehat Panti Rapih, terutama untuk anggota keluarga kerabat yang dirawat di rumah sakit. Nah, Mbak Siska, ini kalau tadi dinyatakan bertanya untuk keluarga yang dirawat ya. Jadi keluarga yang dirawat memang ada bisa memesan, tapi pemesanannya juga akan terpantau oleh bagian ahli gizi. Nah, bagaimana untuk dari orang yang menunggui keluarga? Nah, ini pertanyaannya, apakah catering rumah sakit Panti Rapih hanya untuk pasien yang mondok saja? Nah, silakan. Baik. Nah, saya jelaskan dulu. Mungkin kalau ketika anggota keluarga opnam atau mondok, biasanya kan ada yang nunggu nih ya dok ya. Yang nunggu. Nah sekarang dengan kondisi pandemi gini juga yang nunggu yang terbatas. Tidak boleh akses keluar masuk. Kayak dulu mungkin lebih gampang, kalau sekarang kan lebih ketat ya. Nah itu memang juga kami bantu, kami fasilitasi. Jadi mungkin gizi uniknya di situ juga harus bisa ngeliat peluang ya. Ini kayak peluang nih. Kita kayak bisa jualan di sini gitu. Dan akhirnya kita fasilitasi dengan pemberian menu pilihan. Jadi kita siapkan buku menu, termasuk kalau buku menu mungkin kayaknya keluarga pasien males mau buka buku menunya,
kita kasih scan barcode itu, bisa di scan, nanti bisa dicek dari handphonenya gitu. Nah itu kami sediakan di situ. Jadi tidak perlu keluar untuk warga pasien yang menunggu, tidak perlu keluar rumah sakit. Jadi setiap hari memesan menu pilihan memang untuk penunggu keluarga pasien ini bisa dilakukan gitu. Dan setiap hari menunya pun berbeda, berganti-ganti. Nah untuk keluarga yang menginginkan catering rumah sakit, tidak hanya yang opnam saja, tapi yang pasien rawat jalan pun bisa itu untuk berlangganan. Nah nanti memang ada mekanismenya untuk berlangganan seperti apa. Mungkin perlu saya jelaskan langsung aja dong? Ya silakan. Jadi kalau untuk pasien Pantirapi yang sudah memiliki rekam medis di rumah sakit Pantirapi, nah itu tinggal mendaftar saja. Kalau memang pengen konsul gizi juga, benar-benar satu paket, pengen tahu kebutuhan saya berapa, kemudian kita juga lebih enak untuk penggalian informasinya ya, pengkajiannya kan lebih enak kalau kita ketemu langsung. Nanti bisa kami layani di poli rawat jalan, nanti disesuaikan kalau memang ternyata kebutuhannya untuk yang gizi dewasa silahkan di lantai 5, kemudian kalau kebutuhannya lebih untuk anak-anak bisa ke lantai 3. Nah nanti di situ kita daftar ke tim gizi, nanti bisa konsultasi gizi, kita lakukan pengkajian gizi sampai recall asupan makan, pola makan seperti apa, kemudian ada riwayat alergi makanan atau tidak. Nanti di situ bisa kita kaji, kita tentukan untuk kebutuhan kalorinya, termasuk aktivitas fisiknya seperti apa. Aktivitas fisik ringan atau sedang atau berat. Atlet kan biasanya hitungannya nanti beda lagi. Nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan pasien. Kalau ternyata setelah itu mau catering, nanti kita bantu untuk catering dietnya. Nanti pada saat catering diet tetap kami pantau, tetap kami lakukan follow up gitu. Nanti ketika berjalannya catering mungkin ternyata sepertinya kok saya kurang cocok dengan menu seperti ini, nanti bisa konfirmasi ke kami, nanti ada ketentuannya. Kalau ternyata tidak mau mungkin menu yang seperti ini, pengen alternatif menu yang lain, nanti coba tetap kami bantu sesuai dengan kemampuan rumah sakit. Seperti itu. Menarik. Jadi memang bukan hanya untuk yang mondok ya, tapi untuk bukan pasien yang opnam saja, tapi keluarga pasien yang opnam juga bisa dapat informasi. Karena memang prosedural di rumah sakit Pantirapi untuk yang opnam itu memang harus ada pemeriksaan PCR dulu, pasien-pasien yang opnam, kemudian menunggu hasil PCR keluar, baru kemudian bisa masuk ke dalam ruangan yang standar. Itu memang semata-mata memang bertujuan untuk safety dari pasien juga. Dan keluarga pasien memang kita minta untuk antigen. Jadi untuk memang keluarga yang menunggu itu diharapkan tidak keluar masuknya, takutnya nanti membawa kuman dan virus dan yang lain-lain ke dalam, maka kita harapkan keluarga juga tetap stay di rumah sakit. Nah seringkali beberapa kasus keluarga pesan makanan di luar nih, tapi kan hanya bisa mentok sampai di Pak Satpam, jadi nanti baru kami di Pak Satpam baru masuk. Nah maka dari itu layanan gizi dari catering sehat rumah sakit Pantirapi ini harapannya juga bisa menjangkau keluarga-keluarga yang sedang mendampingi pasien yang lagi dirawat. Jadi bisa pesan di sini dengan menu makanan, tapi juga itu harus jujur ya, keluarga yang dirawat jangan sampai keluarganya ini ada kasus hipertensi, kasus diabetes, tapi pesan ya itu kesukaan saya bubur sumsum, gulanya segitu banyak ya nanti sakit juga gitu kan. Dan tadi sudah sempat disampaikan Mbak Siska bahwa untuk mereka yang membutuhkan di layanan rawat jalan ya, tiba-tiba merasa bahwa kayaknya saya butuh asupan makanan untuk saya mau lari misalnya ya, mau lari setengah maraton atau full maraton gitu, terus kayaknya makanan gizi apa yang sesuai supaya kan kita butuh kalori dan yang lainnya itu nanti bisa ditanyakan di bagian lantai 5 atau kalau untuk anak-anak ya bisa di lantai 3 kebutuhannya di gedung Bromeus, gedung yang baru. Nah Mbak Siska, kalau kita bilang soal menu andalan, nah ini kan catering gizi ini kan kalau kesukaan saya tetap tadi sudah disebut di awal sumsum ya, karena itu yang lebih mudah karena makannya lebih gampang dan memang sumsumnya khusus ya, jadi tidak pakai tepung biasa, langsung dibuat sendiri ya. Jadi memang digiling. Memang digiling ya, tepungnya khusus digiling, jadi begitu pas dimakan ada kayak bulir-bulir kesukaan saya. Nah tapi sebetulnya kalau kita bilang masalah menu andalan dapur sehat catering rumah sakit Pantirapi ini, menu andalannya apa saja? Baik. Jadi memang ada beberapa trennya sih. Tetap sumsum itu nomor 1 ya. Jadi ternyata pilihan saya tidak salah ya. Silakan. Karena kalau sumsum ini mungkin bisa menjangkau semua usia ya. Semua usia bisa konsumsi itu. Dan nah kelebihan sumsum kita itu Dok, kalau ada riwayat diabetes atau ternyata lagi pengen program-program berat badan itu kan nanti untuk juruhnya, kuah gulanya kan bisa disesuaikan. Gulanya. Ini bisa pakai yang untuk
gula khusus itu yang bebas kalori itu juga bisa. Jadi Oh, memang perbedaannya kan di situ. Kalau di luar mungkin kan udah lah ya pukul rata. Jadi satu ya, Iya, betul, benar. betul. Oke. Gitu. Nah, kalau menu steak ayam itu juga menu yang jadi menu andalan. Steak ayam, kemudian rice ball. Rice ball itu yang jadi menu andalan kita teriyaki. Teriyaki. Jadi karbonya itu kentang. Jadi mungkin saya mau bahas dikit nih tentang rice ball ya. Kalau rice ball itu kan pemahamannya adalah mungkin itu yang praktis dan biasanya settingannya di dalam rice ball itu yang paling dominan karbohidratnya. Biasanya loh ya, paling dominan karbohidratnya. Terus lauknya kebanyakan modelnya digoreng. Udah digoreng, terus minim sayur, minim serat. Nah, cuman kita tuh mau merubah mindset itu gitu. Kalau di instalasi pelayanan gizi, di catering dietnya kita, itu tampilannya itu menarik banget. Jadi kalau untuk rice ball itu kita ada kentang, ada nasi merah. Nah, kalau yang kentang teriyaki ini kentang, kemudian teriyaki dan sayur, mixed vegetable. Nah, jadi ini sudah disesuaikan semua nih, karbohidratnya, kemudian protein hewaninya, kemudian sayurnya udah disesuaikan. Jadi karbonya juga nggak dominan di situ. Tuh, jadi kalau pengen tahu gimana sih rice ball yang sehat, coba aja deh. Ya di dapur sehat catering Masakan Panterapis. Sekali lagi jangan lupa follow akun Instagramnya ya, supaya nanti bisa dapat banyak info. Tapi tadi kan sudah tentang menu andalan dapur sehat nih. Bagaimana dengan hampers? Nah, ini sering sekali orang pesen gitu ya untuk acara-acara dan yang lain-lain itu. Itu gimana Mbak Siska? Silakan. Hampers itu ya itu tadi kita lihat momentum, kita lihat peluang. Ini kesempatan nih kayaknya nih gitu. Awal mulanya itu karena banyak permintaan pada saat Lebaran. Fitri, Idul Fitri itu. Oke. Yaudah deh gimana caranya kita sedemikian rupa berusaha mendesain hampersnya gimana ya ini nanti gitu. Dan di situ kita sediakan beberapa menu hampers. Waktu itu kita mau trial dulu. Ternyata kok responnya oke. Nah, akhirnya berlanjut jadi ada terus ini menu hampers itu, paketan hampers itu, tapi memang tadi disesuaikan dengan jadwalnya ya dok. Hari Sabtu tadi, jadi ada yatskutel. Yatskutel itu mungkin seperti makaroni skutel tapi dia berbahan dasar kentang. Jadi agak berbeda di situ. Ini juga kalorinya udah kita hitung nih, udah disesuaikan lah. Jadi ya makan yatskutel satu porsi itu udah seperti hitungannya 1 kali makan. Gitu, yatskutel, kemudian sumsum ayu tadi. Nah, nanti itu ada paketannya. Kalau ternyata pengen nyoba yatskutel sama sumsum, ada namanya paket kombinasi. Isinya yatskutel sama sumsum. Roti tawarnya bedanya apa sih? Roti tawar itu roti tawar yang benar-benar homemade. Jadi tidak ada bahan pengawetnya. Jadi umur simpannya pun memang lebih singkat ya. Tapi yang benar-benar sekarang itu lagi ngehits kan apa-apa yang benar-benar homemade ya. Nah, kita coba trial itu ternyata responnya juga bagus. Kemudian roti gandum, kita juga lagi coba buat roti gandum. Kemarin kok responnya juga bagus. Nah, ini coba kita kembangkan terus roti gandumnya. LMR, nah ini contohnya LMR. Apa ini? Liquid meal replacement. Jadi dia semacam smoothies ya. Cuman kalau smoothies itu biasanya kan kalorinya juga lumayan tinggi ya. Beberapa karena ada tambahan susu atau gula. Kalau LMR ini memang sebenarnya dia makanan tapi bentuknya cair. Jadi ini memang didesain khusus untuk yang beraktivitas, mungkin dia aktivitasnya terlalu tinggi sampai nggak sempet untuk makan. Nah, ini solusinya. Ini beberapa perhitungannya kayak seperti 1 kali makan deh gitu, kayak pengganti makan gitu. Pengganti makan siang? Bisa. Oh ya, kalorinya bisa kelihatan di sini ya? Kalorinya ada. Ya, jadi bedanya kalau beli di catering diet, kalorinya jelas. Kalorinya ada tulisannya berapa di situ ya, gitu kan? Iya benar. Gitu. Jadi nanti terhitung dengan jelas berapa dia butuhkan. Itu sebetulnya Mbak Siska kita bisa juga menghitungkan kebutuhan kalori kita per hari. Jadi nanti ada ahli gizi yang mendampingi membutuhkan berapa ya. Terus kemudian kalau kita lihat, kalau ternyata energinya sekian, kalori sekian, berarti kita sudah cukup nih gitu. Jangan ditambah makan yang lain lagi di luar. Jadi kita bisa kira-kira juga setelah dibantu hitung. Betul. Kalorinya berapa? Ini kan sekitar 130-an.
ya 130-an ya, ini kalau buat selingan cukup ini dong. bisa ya gitu. Bisa. Jadi ibaratnya buat sahabat sehat terapi yang memang relatif sibuk misalnya ya, bisa bawa ini di tas, terus kemudian nanti bisa jam 10 dan kita memang tetap harus di laptop, atau yang sekarang lagi banyak sibuk dengan work from home yang ada harus online meeting. Betul. Online meeting kan seringkali kadang-kadang meetingnya jadi bertubi-tubi ya, 9 sampai 10, 10 sampai 11, nah di tengah-tengah daripada nanti kita makan terus nggak nyaman, bisa matiin kamera sebentar, minum ini, setelah itu bisa untuk meeting lagi. Oke. Ini sih benar-benar efektif banget sih kalau misalnya ada program penurunan berat badan, bisa membantu sekali karena kalorinya tidak tinggi, tapi dapat proteinnya. Protein dan seratnya tinggi. Protein dan seratnya tinggi dan manisnya juga manis alami ya. Manis alami. Biasa kalau ya? nggak pakai, kita sih biasanya kalau nggak madu atau dari rasa buah asli. Gitu. Saya jadi ingin cepat mengakhiri podcast ini supaya cepat nyobain. Tapi kalau tadi sempat disebut bahwa kalau hampers kita yang awalnya itu kan start dari Idul Fitri, jadi kita pasti akan untuk nanti sahabat sehat terapi ini momentumnya kan akan terus jalan, dan kalau memang bingung bisa nanti kontak ke nomor WhatsApp yang ada di layar ya. Jadi istilahnya nomor kontak di untuk kita bisa kontak ke catering sehat terapi atau catering diet terapi supaya ini momentumnya Idul Fitri nih, kira-kira apa yang bisa kita pesan untuk tanggal berapa dan sebagainya. Seringkali kan anggota keluarga juga mungkin ya, mohon maaf ada yang punya comorbid ya, punya kondisi gulanya tinggi, kemudian hipertensi. Jangan sampai nanti kita kasih hampers, sudah hampersnya dimakan sama anaknya. Kalau bisa untuk khusus beliau ini ya, untuk khusus nanti Idul Fitri dan mendekati sebentar lagi kan momentum untuk Natal dan Tahun Baru. Ya nanti akan ada hiasan yang cantik dan memang juga makanan yang berkualitas. Jadi memang kita khususkan untuk itu. Iya, betul sekali. Ini menarik. Pertanyaan berikutnya Mbak Siska, ini ada 2 pertanyaan terakhir. Bagaimana, ini penting sekali, bagaimana caranya saya untuk bisa berkonsultasi dengan ahli gizi di Rumah Sakit Panterapi? Oke, baik. Nah, karena ini kondisinya juga pandemi ya dok, jadi kita ada beberapa alternatif. Waktu itu pas pandemi lagi berpuncaknya, pada takut ke rumah sakit. Akhirnya kami bantu bisa dengan telemedicine. Jadi online ya. Di online itu bisa kita bantu layani. Kalau sudah punya rekam medisnya Panterapi, tinggal daftar aja ke pendaftaran untuk konsul gizi ke tim gizi atau ahli gizi. Nanti bisa lewat telemedicine atau mau menghubungi nomor catering diet langsung. Boleh, bisa. Nanti kita bantu konsultasi online juga di situ, by WhatsApp juga bisa. Kemudian kalau untuk di Poli bisa langsung daftar dulu mungkin, nanti langsung ke Poli. Kami melayani dari pukul 10 sampai dengan pukul 1. Gitu untuk Poli rawat jalannya. Nah di situ kita bisa konsultasi. Kalau ternyata ada tindak lanjut, butuh monitoring dan evaluasi, tetap kami dampingi nanti. Seperti itu. Ya menarik sekali. Dan kalau seandainya nanti sahabat sehat Panterapi membutuhkan untuk konsultasi, misalnya mau datang ke Poli, jangan takut karena memang Rumah Sakit Panterapi sudah benar-benar menerapkan protokol kesehatan ya. Seperti hari ini kami podcast juga protokol kesehatan juga dengan tim yang ada di ruangan gedung Carolus di Rumah Sakit Panterapi ini, dan juga nanti kalau seandainya kita ketemu langsung dan lewat appointment ya, jadi memang tidak lewat antrean yang terlalu jauh, nanti jangan sampai takutnya sudah datang kemudian antrian panjang, enggak, nanti akan ada appointment di jam berapa, sama-sama kita datang kemudian tepat waktu, sehingga nanti bisa berkonsultasi dengan ahli gizi, dan nanti kita bisa buat sekuensial, sekarang konsultasi tentang apa, nanti 2 minggu lagi kita penyesuaian dan yang lain-lain. Jadi supaya ini bisa terbuka untuk siapapun ya. Kalau bingung sulit ternyata di luar kota ya, kita bisa lewat online telemedicine. Jadi lewat WhatsApp video call nanti akan didampingi oleh tim kami juga sehingga bisa berkomunikasi lebih lanjut. Nah, pertanyaan yang terakhir yang nanti ini pertanyaan gongnya ini dari sahabat sehat Panterapi di lapangan. Ini merupakan bagaimana pesan dari Mbak Siska untuk tips diet yang sehat. Silakan. Oke, baik. Diet sehat. Kayaknya dari diet itu lagi diet berarti nggak makan, nggak ada sih makan gitu. Jadi pemahaman diet sendiri harus benar-benar kita luruskan nih. Diet itu apa sih? Diet itu pengaturan pola makan. Diet adalah pengaturan pola makan. Diet sehat seperti apa? Diet sehat, diet yang pengaturan pola makan yang menerapkan gizi seimbang tadi. Jadi jangan sampai salah satu komponen utama ini dihilangkan atau yang benar-benar sampai terjadi ketidakseimbangan. Nah, diet sehat tentunya menerapkan gizi seimbang, kebutuhan akan proteinnya, karbohidrat, lemak, sumber serat sayur dan buah ini benar-benar harus ada, tetap harus ada gitu. Jadi
ketika rendah kalori pun ini tetap harus ada, tapi memang porsinya yang diperhitungkan. Nah, nanti seperti apa pemenuhan kebutuhannya memang harus berkonsultasi begitu. Nah, diet sehat tidak hanya dari makanan, tapi aktivitas fisik juga mempengaruhi. Kalau menurut saya pribadi, ketika mau melakukan diet yang sehat, yang pasti yang harus diterapkan itu konsisten. Nah, kalau memang benar-benar konsisten, ini bisa tercapai. Dan tadi seperti yang saya paparkan di awal, goals-nya atau tujuan utamanya itu yang penting sehat dulu. Tujuannya sehat dulu. Tadi bonusnya ya langsing misalkan, bonusnya langsing, kemudian jadi lebih fit, jadi lebih ya mungkin jadi lebih nyaman. Kadang kita kalau makannya benar itu kan rasanya tubuh juga merasa nyaman, pikiran juga jadi lebih enak ya dok. Nah kalau menurut saya, dan yang terpenting itu mindful eating. Nah ketika menikmati makanan, merasakan ini makanan yang harus saya syukuri, saya makan dengan penuh kesadaran. Jadi bukan makan sesuatu yang itu ngikutin tren, terus makan yang dengan keterpaksaan. Dia jadi kita makan aja deh gitu, dengan penuh rasa bersalah, dengan emotional eating. Nah itu, jadi yang perlu diterapkan tadi mindful eating, konsisten, dan tentunya tujuan utamanya itu sehat dulu. Selebihnya itu bonus. Selebihnya mungkin bonus. begitu. Usia panjang juga bonus, ya. Gitu kan istilahnya ya. Karena masalah pola makan sehat ini sebetulnya kadang-kadang gini Mbak Siska. Orang-orang merasa bahwa wah mumpung masih muda kita makan semua, gitu kan. Betul. Tapi nanti kadang mereka lupa bahwa ternyata kita kan nggak pernah tahu ya. Tiba-tiba mohon maaf sekali sahabat sehat terapi. Mungkin saya agak lebih ekstrim. Ternyata punya keturunan yang kita nggak tahu. Ya ada keturunan yang mungkin ada masalah di gula dan sebagainya. Kemudian ada keturunan dan segala macam. Plus juga dengan sahabat sehat terapi mungkin yang kerja dengan tensionnya tinggi sekali. Misalnya kerja di kota besar, ya, yang setiap hari harus berdealing dengan kemacetan dan yang lain-lain. Sehingga kan kadang kita pola gizi harus diperhitungkan. Ternyata ada faktor ya tiba-tiba ditek tensinya saya nggak pernah tinggi, tiba-tiba tensinya tinggi karena setiap hari ternyata stres dan yang lain segala macam. Jadi harapannya dengan layanan gizi di Rumah Sakit Panterapi ini kita bisa memberikan sesuatu yang lebih holistik lagi, sesuai dengan pekerjaan sahabat sehat Panterapi, sesuai dengan aktivitas juga, ya, sesuai dengan pola makan dan yang tersedia di rumah. Jangan sampai kadang-kadang nanti pikirnya bahwa saya di rumah kerjanya cuma sendiri nih, nggak ada pembantu, nggak ada domestic helper, tinggal sendirian di apartemen misalnya. Terus gimana caranya kita bisa mencari yang mudah ya, kemudian bisa kita konsumsi sehingga kita bisa tetap sehat. Gitu, kira-kira seperti itu. Oke. Mau saya nambahkan lagi dulu. Silakan. Nah biasanya itu yang jadi permasalahan kita dalam konsumsi makanan itu masalahnya biasanya lebih ke snack atau cemilan. Gimana? Nah kalau makan berat mungkin biasanya, kebanyakan sih kalau pasien-pasien yang saya temuin ya, makan berat itu nggak terlalu banyak porsinya, tapi cemilannya. Ya, jadi makannya udah oke nih, makan beratnya udah oke, udah bener dibatasin nih, karbonya dibatasin. Ya. Tapi pada saat ngemil itu udah bener yang tidak bisa terkendali. Itu banyak kasus seperti itu. Nah, dan kebanyakan yang bener usia-usia produktif tuh. Enak banget gitu kan, udahlah nggak apa-apa lah gitu, hari ini aja besok enggak gitu. Tapi besok nanti akan begitu lagi. Jadi juga itu benar-benar diperhatikan sekali snacknya. Nah cemilannya seperti apa, cari cemilan yang rendah kalori. Terus bingung rendah kalori seperti apa ya gitu. Sebenarnya buah juga bisa kan, buah juga bisa. Nah atau kalau yang di Panterapi itu saya lupa tadi ngomong cookies diet. Ada cookies diet. Saya baru tahu. Kita baru ngomong cookies diet itu benar yang ya peminatnya banyak. Dan cookies ini memang satu kali saji itu 3-4 buah itu. Dan itu tepungnya pun kita nggak pakai yang dari gandum. Jadi di tepung mokaf. Singkong. Nah itu kemudian gulanya kita sesuaikan juga. Biasanya kita sih nggak pakai gula tapi pakainya kayak kismis. Terus nanti pakai almond gitu. Dan itu variannya banyak banget. Nah nanti biasanya kalau kita udah open PO gitu, nanti biasanya kita info deh gitu di Instagram, kemudian di updatean media sosial, nanti kita info di situ. Gitu. Dan itu banyak banget yang suka sih. Saya belum pernah nyoba, tapi harus kita coba nanti ya. ini menarik karena kalau tadi disampaikan tentang makanan kan bukan hanya yang muda, tapi sebetulnya yang pasien-pasien usia lanjut juga diperlukan ya. Ya kondisi makanan yang memang bisa dan tadi masalahnya adalah Mbak Siska sempat sampaikan sekarang ini kan pola makan yang ngemil ya yang sering bermasalah dan seringkali beberapa kasus itu tidak paham. Sahabat sehat Panterapi mungkin ada beberapa teman-teman yang nggak paham bahwa
kalau kita mau minum kopi misalnya, ya kopi gitu kan. Tapi kadang-kadang kesukaannya ada kopi dicampur nanti ada susunya, kemudian ada gulanya, dan itu diminum setiap hari. Ya kadang-kadang kita kan berat badan juga masih harus dicek dan sebagainya. Jangan sampai nanti itu malah kedepannya itu jadi tren bisa difoto. Belum lagi nanti kalau kita ternyata karena itu kumpul nongkrong dan yang lainnya dan minum yang manis. Jadi mulai sekarang sebetulnya itu adalah mindful eating yang betul-betul harus kita lihat. Kalau misalnya makan ya sebisa mungkin gulanya kita minimalisir, kita minimalisir. Kalau kita udah merasa bahwa kayaknya sabuknya udah nggak muat nih, harus diatur gitu. Karena semua kan start dari sini ya. Bukan hanya masalah kita kenyang, saya sudah kenyang belum kenyang, bukan, tapi start dari sini. Yang mengendalikan ini. Kalau saya bilang selalu adalah obatnya jamu ya, jaga mulut. Jadi harus diatur. Tapi alangkah bagusnya kalau memang mengikuti dari bagian ahli gizi atau memang dari tim gizi ya, supaya nanti nggak salah nih. Saya ngikutin diet ini tapi ternyata saya jadi lemes. Ada loh banyak kasus yang waktu sekitar tahun-tahun awal dulu ya, makan dietnya kurang pas, akhirnya dia besok-besoknya dia opnam. Banyak gitu kasus kayak gitu, benar. Saya pernah punya pasien sahabat sehat Panterapi, saya baru tadi di 2014 ya, Mbak Siska di Jogja, di gizi ya. Saya 2014 kerja di Jogja, mulai di Jogja. Saya punya pasien waktu itu ngomongin masalah gizi, saya bilang gizi seimbang tuh begini-begini. Lalu dia benar-benar bilang, saya sudah punya sistem diet sendiri dong. Namanya diet ini, dia yakin 100%. Minggu depan saya dapat info kalau dia masuk rumah sakit opnam. Jadi kadang dari itu bukan 1-2 pasien ya, banyak. Karena memang kadang nggak bisa di luar negeri kita terapkan di sini gitu ya. Di sana kan mungkin udaranya kering, dingin dan sebagainya. Di sini kita butuh kalori yang jauh lebih besar untuk keringetan, panas. Coba kita visit Bangsal aja karena udah panasnya luar biasa. Jadi kita tetap harus diperhitungkan keseluruhannya. Jadi itu tadi, kebutuhan setiap orang itu berbeda gitu. Jadi si A dengan diet ini saya juga mau ngikutin deh gitu, belum tentu bisa. Jadi memang harus dikonsulkan pada ahlinya, apapun itu konsulkan pada ahlinya. Dan masalahnya juga sahabat sehat Panterapi bisa dengan mudahnya untuk konsultasi dengan bagian dari tim gizi yang mau via telemedicine, mau datang langsung, atau mungkin gimana cara nanti bisa dengan appointment, sehingga harapannya kualitas kesehatan kita bisa lebih ditingkatkan lagi dan juga menyingkirkan hoax yang ada di masyarakat tentang masalah gizi ya, supaya kita tetap sehat. Begitu Mbak Siska. Baik, Mbak Siska, saya ucapkan banyak terima kasih sudah bergabung di podcast Panterapi. Semoga nanti ke depannya kita bisa banyak kolaborasi lagi dengan tim gizi atau instalasi pelayanan gizi di Rumah Sakit Panterapi kan. Kemudian nanti kita yang jelas di akhir podcast ini kita akan mencoba ini lagi. Itu di sana instalasi pelayanan gizi Rumah Sakit Panterapi. Ini adalah guava strawberry smoothie. Ngomongnya smoothie ya, tapi sebetulnya ini tadi istilahnya apa? LMR, liquid meal replacement. Liquid milk replacement. Makanan bentuknya cair. Jadi meal replacement, jadi istilahnya bisa minum ini untuk sebelum aktivitas lagi ya. Di antara jam makan siang kita ada mau brunch dan yang lain-lain bisa minum yang ini. Baik, sekali lagi sahabat sehat Panterapi, terima kasih telah mengikuti podcast Panterapi selama beberapa saat ke depan. Jangan lupa follow akun Instagram Rumah Sakit Panterapi, like, comment, subscribe, dan juga nyalakan notifikasi untuk di YouTube kami sehingga bisa mendapatkan banyak informasi dari Rumah Sakit Panterapi. Salam dari kami semua dari Gedung Carolus Rumah Sakit Panterapi sebagai sahabat untuk hidup sehat. Sampai jumpa. Wow. Ini bukan pete kan? Edamame. Bukan pete ini. Kemudian ada ininya, instalasi pelayanan gizi. Ini enak sekali. Ini apa? Ini string beans scrambled. Ini nasi merah, cheese daging cincang. Wah, enak sekali. Ini khusus sekali. Jadi memang makanan khusus. Ini spaghetti aglio olio. Kita spaghetti aglio olio dengan kandungan gizi per porsi. Nah, kalau energi dan yang lain kita pakainya per hari atau per kali siang sih? Kalau di sini per 1 kali makan. 1 kali makan, Tapi ini kalau perangkaian makannya kebutuhan 1.700 kalori. 1.700 per hari. Kalau 1.700 ini kan cuma 2